Mencekam. Ribuan pasukan Israel terkepung dan lenyap di Gaza. Tank-tank kebanggaan Zionis berubah jadi besi tua, sementara takbir para pejuang Palestina menggema ke seluruh langit. Malam itu menjadi saksi, bagaimana iman mampu menghancurkan ambisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang kebenaran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala fitnah dunia. Sebelum kita lanjut ke kisah menggetarkan ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menyuarakan kebenaran dan perjuangan umat. Sebarkan video ini, agar dunia tahu bahwa Palestina tidak pernah sendirian. Langit malam di atas tanah Palestina tampak berat, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera meledak. Di Tel Aviv, Benyamin Netanyahu berdiri dengan wajah dingin di hadapan para jenderalnya. Ruangan itu dipenuhi peta, layar monitor, dan laporan intelijen. Suaranya lantang, penuh ambisi, seolah ingin menelan Gaza dalam sekali gigit. Hari ini kita akan mencatat sejarah baru, seru Netanyahu dengan penuh kesombongan. Pasukan darat terbesar yang pernah kita kerahkan akan melumat Gaza. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Jenderal-jenderalnya mengangguk dengan wajah tegang. Mereka tahu misi ini bukanlah sekadar operasi, tapi taruhan besar. Ribuan pasukan telah disiapkan. Tank Merkava berderet laksana ular baja, moncongnya mengarah ke Gaza yang dari kejauhan tampak tenang, tapi menyimpan bara. Drone pengintai bertebaran di langit, pesawat tempur menderu, dan kendaraan lapis baja berderak menunggu aba-aba. Dunia seakan diguncang oleh langkah kesombongan ini. Di sisi lain, di dalam Gaza yang dikepung dari segala arah, suasana sangat berbeda. Bukannya ketakutan, para pejuang Hamas, Brigade Al-Qassam, dan Brigade Al-Quds justru menundukkan kepala dalam doa. Masjid-masjid dipenuhi bisikan munajat. Seorang pemuda Palestina yang baru bergabung dengan pasukan jihad menatap wajah komandannya. Apakah kita bisa melawan mereka, komandan? Jumlah mereka begitu banyak, senjata mereka begitu kuat, tanyanya dengan suara bergetar. Komandan itu menepuk bahunya dengan lembut, matanya menatap tajam namun penuh kasih. Ingat, anak muda, bukan jumlah dan senjata yang membuat kita menang. Kita melawan bukan karena kita punya kekuatan dunia, tapi karena kita punya Allah. Kita tidak mencari kemenangan di dunia, kita mencari ridhonya. Jika kita gugur, surga yang menanti. Jika kita hidup, itu adalah kemenangan. Seketika air mata pemuda itu jatuh. Ia menatap langit, mengucap lirih, Allahu Akbar, aku siap, ya Allah. Di rumah-rumah kecil Gaza, para ibu merelakan anak-anaknya dengan doa yang mengguncang hati. Seorang ibu memeluk erat putranya yang masih belia, mengenakan rompi lusuh dan membawa senapan tua. Nak, jangan takut pada kematian. Jika engkau gugur, engkau akan lebih dekat dengan Allah daripada ibumu sendiri. Pergilah, ibu merelakanmu. Sang anak terdiam, meneteskan air mata di pelukan ibunya. Ibu, doakan aku menjadi syuhada. Sang ibu tersenyum dengan wajah basah oleh air mata, ya, nak. Syurga menunggumu. Di tengah malam itu, suara takbir menggema di terowongan-terowongan bawah tanah. Para pejuang menyiapkan ranjau, menggali jalur rahasia, dan menyusun strategi pengepungan. Mereka tahu ribuan pasukan Zionis akan masuk dengan kesombongan, dan mereka menunggu dengan sabar seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Sementara itu, barisan pasukan Israel mulai bergerak. Deru tank Merkava mengguncang tanah, roda baja menghancurkan jalanan, dan lampu sorot menerangi gelap malam. Seorang prajurit Israel berbisik pada rekannya dengan wajah pucat, kau yakin ini aman? Gaza selalu penuh jebakan. Rekannya menjawab ketus, diamlah. Kita adalah pasukan terkuat di dunia. Mereka hanya punya senjata tua. Kita akan melibas mereka. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada rasa takut yang tak bisa dihapus. Gaza bukan medan perang biasa. Gaza adalah tanah yang selalu membuat Israel kehilangan nyali. Netanyahu di markas besar menerima laporan pergerakan dengan senyum tipis. Ia percaya malam itu Gaza akan runtuh. Ia membayangkan bendera Israel berkibar di atas reruntuhan Gaza. Tapi ia tidak tahu bahwa sesungguhnya malam itu adalah malam di mana kesombongan Zionis akan ditelan bumi. Sementara suara mesin perang Israel semakin mendekat, para pejuang Palestina berlutut terakhir kali, menyentuh tanah dengan dahi mereka, dan berdoa. Ya Allah, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang menurunkan kemenangan di Badar, Engkaulah yang menolong para mujahidin di Uhud. Jangan biarkan tanah kami diinjak oleh para penindas. Jika darah kami tumpah malam ini, jadikan ia saksi di hadapanmu. Malam Gaza semakin sunyi, hanya angin gurun yang berhembus.
Namun di balik kesunyian itu, ada badai besar yang menanti untuk meledak. Pejuang Palestina telah siap, dengan iman sebagai senjata, dengan doa sebagai perisai, dengan syahid sebagai cita-cita. Dan tepat ketika pasukan Israel semakin dalam masuk ke jalur Gaza, seakan bumi ikut berbisik, kalian akan dikubur di sini. Di dalam terowongan yang gelap dan sempit, ratusan pejuang Palestina berkumpul. Udara pengap tidak membuat mereka mengeluh. Mereka duduk berhadap-hadapan, sebagian memegang senjata, sebagian lain menunduk berzikir, bibir mereka bergetar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Cahaya lampu redup menyinari wajah-wajah muda yang penuh tekad, bercampur dengan wajah-wajah tua yang sudah kenyang pengalaman perang. Seorang ustadz yang ikut bersama para pejuang berdiri di tengah mereka. Suaranya lembut, namun penuh getaran iman. Wahai saudaraku, malam ini bukan malam biasa. Malam ini kita diuji, apakah kita benar-benar berpegang pada janji Allah atau hanya pada senjata kita. Ingatlah firman Allah, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, karena kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Para pejuang mengangguk, mata mereka basah. Mereka tahu, setiap kalimat itu bukan sekadar nasihat, tapi cambuk yang membangkitkan nyali. Di antara mereka, seorang pemuda mengangkat tangan, bertanya dengan suara bergetar, "Ustadz, apakah syahid itu benar-benar nyata? Apakah Allah benar-benar akan menyambut kita?" Ustadz itu tersenyum, menatap pemuda itu dengan penuh kasih. "Anakku, syahid itu janji Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang gugur di jalan Allah akan masuk surga tanpa hisab. Dan mereka yang syahid tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Bukankah itu yang kita cari?" Air mata pemuda itu jatuh, namun kini bukan air mata takut, melainkan air mata kerinduan pada syurga. Ia menggenggam erat senjatanya, seakan bersumpah pada dirinya sendiri. Di luar terowongan, di rumah-rumah kecil Gaza, suasana tak kalah mengharukan. Para ibu menyiapkan perbekalan seadanya untuk anak-anak mereka yang akan berangkat berperang. Ada yang hanya membawa sebotol air, ada yang sekeping roti, ada yang sehelai syal untuk melindungi wajah dari debu. Namun yang paling berharga adalah doa dan restu mereka. Seorang ibu paruh baya memeluk putranya yang berusia 20 tahun. "Nak, engkau cahaya hidup ibu. Jika engkau kembali, ibu bersyukur. Jika engkau tidak kembali, ibu lebih bersyukur, karena engkau kembali kepada Allah dengan membawa kehormatan." Putranya menunduk, mencium tangan ibunya, "Ibu, maafkan aku jika aku pernah menyakitimu. Doakan aku gugur dengan senyum, agar Allah menerima amalanku." Sang ibu menahan tangis, mengusap kepala anaknya. "Pergilah, nak. Jangan pernah takut pada mereka. Ingat, surga menantimu." Di sisi lain, seorang anak kecil berlari memeluk ayahnya yang mengenakan pakaian pejuang. "Ayah, jangan pergi, aku takut ayah tidak kembali." Sang ayah tersenyum, mengangkat anaknya tinggi-tinggi, lalu menatap matanya. "Anakku, jangan menangis. Jika ayah tidak kembali, katakan pada dunia bahwa ayahmu pergi untuk membela tanah air dan agama. Jika ayah gugur, ayah akan menunggumu di pintu surga." Anak itu menangis keras, sementara istrinya hanya bisa menutup wajah dengan kerudung, air matanya tak terbendung. Di markas bawah tanah, para komandan Hamas dan Brigade Al-Qassam menggelar peta dan strategi. Mereka menandai jalur yang sudah ditanam ranjau, titik jebakan, dan jalur keluar masuk terowongan. Salah satu komandan berkata lantang, "Pasukan Zionis akan masuk dengan sombong, tapi kita akan sambut mereka dengan kejutan. Kita tidak punya tank, tapi kita punya bumi Gaza yang setia pada kita. Jalur ini sudah dipenuhi ranjau, mereka tak akan bisa lolos." Para pejuang bersorak lirih dengan takbir, "Allahu Akbar." Seorang komandan lain menambahkan, "Ingat, jangan takut mati. Jangan pernah mundur. Malam ini kita bukan hanya mempertahankan Gaza, tapi kita mempertahankan kehormatan umat." Seiring malam semakin larut, suara azan dari masjid-masjid kecil terdengar samar, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Para pejuang sholat berjamaah dengan air mata bercucuran. Di sujud terakhir, mereka berdoa panjang, "Ya Allah, kuatkan kaki kami. Tabahkan hati kami. Jangan biarkan kami goyah meski musuh begitu banyak. Jadikan darah kami sebagai saksi bahwa kami berjuang di jalan-Mu." Setelah doa panjang, mereka bangkit, menggenggam senjata. Wajah mereka kini bukan lagi wajah manusia biasa, melainkan wajah singa yang siap menerkam. Ada cahaya iman yang terpancar, ada keberanian yang lahir dari keyakinan, bukan dari jumlah. Di kejauhan, deru tank Israel terdengar semakin jelas, seakan bumi ikut bergetar. Namun di dalam hati para pejuang,
justru ada ketenangan. Seorang pemuda berkata pada sahabatnya, mereka datang dengan tank, tapi kita menyambut mereka dengan takbir. Siapa yang lebih kuat? Sahabatnya tersenyum, kita lebih kuat, karena kita tidak takut mati. Dan malam itu, Gaza tidak hanya menyiapkan jebakan perang, tetapi juga menyiapkan doa yang akan mengguncang langit. Deru mesin tank Merkava terdengar bagaikan guntur yang memecah keheningan malam Gaza. Debu berterbangan, tanah bergetar, dan cahaya lampu sorot dari kendaraan lapis baja menembus kegelapan. Ribuan pasukan Israel melangkah dengan penuh keyakinan, wajah mereka menegang, namun di balik ketegasan itu tersimpan kegelisahan yang tak terucap. Ayo maju terus! Gaza hanya sebidang tanah kecil, dalam beberapa jam semuanya akan selesai, teriak seorang komandan Israel lewat pengeras suara, mencoba menanamkan keberanian pada anak buahnya. Namun di balik reruntuhan gedung, di terowongan rahasia, dan di balik bukit-bukit kecil pasir Gaza, ratusan pejuang Palestina sudah bersiap. Nafas mereka teratur, jari-jari mereka melekat erat pada pelatuk senjata. Mereka tidak banyak bicara, hanya lirih melafalkan doa dan takbir. Seorang pejuang muda berbisik pada sahabatnya, saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang benar-benar kuat malam ini. Sahabatnya tersenyum tenang, bersabarlah, sebentar lagi bumi Gaza akan berbicara. Dan benar. Ketika barisan tank Merkava mulai memasuki wilayah yang sudah ditandai, bumi Gaza tiba-tiba meledak dengan dentuman dahsyat. Boom! Ledakan ranjau darat mengguncang tanah, tank paling depan terangkat ke udara, lalu jatuh dengan suara menggelegar. Api menyembur ke langit, serpihan baja beterbangan, dan teriakan panik prajurit Israel menggema. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara takbir para pejuang menggema bersahutan, menggetarkan malam. Belum sempat pasukan Israel menyusun formasi, ledakan kedua terjadi. Dua tank di sisi kanan hancur berkeping-keping, pasukan di dalamnya tak sempat keluar. Ledakan beruntun terdengar, satu demi satu tank Merkava berubah menjadi bangkai besi yang menyala dalam kobaran api. Seorang prajurit Israel berteriak histeris, "Ranjau! Mereka sudah menjebak kita! Komunikasi cepat! Cepat!" Namun suara ledakan yang tak henti-hentinya membuat instruksi mereka tenggelam. Dari balik reruntuhan gedung, para pejuang Hamas dan Al-Qassam melancarkan serangan mendadak. RPG ditembakkan ke arah tank yang masih berfungsi, membuatnya terjungkal. Sniper menembak dari kejauhan, menumbangkan prajurit Israel satu persatu. Tembakan roket jarak dekat menghantam barisan belakang, membuat pasukan Israel terkepung tanpa jalur mundur. "Jangan beri mereka kesempatan! Allah bersama kita!" teriak seorang komandan Palestina. Pasukan Israel mencoba membalas, menembakkan peluru dari senapan mesin dan meriam tank. Gedung-gedung tua Gaza runtuh dihantam peluru, namun para pejuang sudah berpindah posisi. Mereka bergerak seperti bayangan, muncul dari lubang bawah tanah, menembak, lalu menghilang lagi. Seorang prajurit Israel bersembunyi di balik tank yang terbakar, wajahnya pucat pasi. "Ini gila! Mereka muncul dari mana-mana. Kita tidak bisa melihat mereka." Komandannya membentak, "Tetap tenang. Terus maju." Namun sebelum kalimat itu selesai, sebuah peluru sniper menembus helmnya, membuat tubuhnya terjerembab tak bernyawa. Sementara itu, dari dalam terowongan, sekelompok pejuang Palestina keluar dengan tekad bulat. Mereka membawa bahan peledak dan menyerang tank dari jarak dekat. Dentuman kembali terdengar, tank Merkava yang terkenal kebal itu terbakar tanpa ampun. Di udara, drone Israel berusaha mengintai, namun jaringan sinyal mereka terganggu. Banyak yang jatuh ditembak oleh senjata anti-drone sederhana buatan pejuang Palestina. Dunia seakan berbalik, teknologi canggih Israel mendadak lumpuh, sementara semangat jihad membakar Gaza menjadi lautan api perlawanan. Teriakan takbir semakin keras. Para pejuang bergerak cepat, menghantam pasukan Israel dari segala arah. Jalur mundur sudah terputus oleh jebakan ranjau, jalur maju dipenuhi terowongan yang siap meledak. Pasukan Israel terjebak di tengah neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang pejuang Palestina berkata pada temannya sambil tersenyum di tengah ledakan, "Inilah janji Allah. Mereka datang dengan sombong, dan sekarang mereka tak tahu jalan keluar." Temannya mengangguk, malam ini Gaza menjadi kuburan mereka. Di markas besar Israel, laporan demi laporan masuk dengan panik. Tank hancur, pasukan terjebak, korban terus bertambah. Netanyahu terdiam, wajahnya berubah pucat. Semua perhitungan militernya runtuh dalam sekejap. Di medan perang, tubuh-tubuh tentara Israel berserakan. Jeritan mereka memenuhi udara, sementara darah membasahi tanah Gaza. Mereka berlari mencari perlindungan, namun setiap langkah justru membawa mereka ke arah jebakan baru.
Seorang prajurit Israel berteriak putus asa, "Kita semua akan mati di sini. Tidak ada jalan keluar." Sementara di kejauhan, suara takbir menggema lebih keras. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Malam Gaza berubah menjadi lautan api. Ratusan tank Merkava hancur, ribuan tentara Israel panik, banyak yang gugur, banyak yang kehilangan arah. Perlawanan yang dianggap kecil itu ternyata mengguncang kekuatan militer yang sombong. Dan di tengah kobaran api serta darah yang membanjiri tanah Gaza, para pejuang Palestina berdiri tegak dengan iman yang tak tergoyahkan. Mereka tahu, malam itu adalah malam yang akan dicatat sejarah, malam di mana ambisi Zionis dihancurkan oleh doa dan takbir para mujahidin. Malam Gaza turun dengan sunyi yang menyesakkan. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu dan aroma mesiu yang masih menyengat dari ledakan-ledakan sore tadi. Langit berwarna kelam, seolah-olah ikut berduka atas darah yang membasahi tanah. Namun di balik kesunyian itu, ada ketegangan yang tak bisa diukur. Gaza malam itu bukan sekadar medan perang, ia telah menjelma neraka bagi pasukan Zionis yang masih tersisa. Puluhan tank Merkava yang terbakar masih mengeluarkan asap hitam, menjadi monumen kekalahan yang menyakitkan. Mayat-mayat tentara Israel tergeletak di jalanan, sebagian gosong terbakar, sebagian tak utuh lagi karena ledakan ranjau. Jeritan yang tadinya memekakkan telinga di siang hari kini perlahan redup, menyisakan suara-suara lirih penuh ketakutan dari prajurit yang masih hidup. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan gedung yang roboh, berharap bisa bertahan sampai fajar tiba. Namun malam itu terlalu panjang, terlalu mencekam. "Air, tolong, aku butuh air," rintih seorang prajurit Israel, tubuhnya penuh luka dan darah. Rekannya yang masih bertahan hidup hanya bisa menggeleng, wajahnya pucat pasi. "Kita tidak punya apa-apa lagi. Logistik habis. Kita terjebak." Beberapa komandan Israel mencoba mengatur pasukan yang tersisa. Mereka menyalakan radio komunikasi, namun sinyal kacau, suara-suara mereka terputus-putus. Markas, kami terjebak di koordinat 7. Kami butuh bantuan segera," namun yang terdengar hanya desis statis. Tidak ada jawaban. Seolah-olah dunia di luar sana menghilang, meninggalkan mereka sendirian di kegelapan Gaza. Sementara itu, di sisi lain reruntuhan, para pejuang Palestina mengatur napas mereka. Malam adalah sahabat mereka. Gelap adalah pelindung mereka. Mereka bergerak cepat, senyap, bagaikan bayangan yang menari di antara puing-puing. Mata mereka menyala oleh iman, dan bibir mereka basah oleh zikir. Seorang komandan Al-Qassam berbisik kepada pasukannya, "Malam ini kita akan akhiri kesombongan mereka. Jangan biarkan seorang pun merasa aman. Serang dari bayangan, lalu menghilang. Biarkan ketakutan menjadi senjata kita." Pasukannya mengangguk, lalu menyebar ke segala arah. Dan malam itu pun pecah. Tiba-tiba dari atas reruntuhan, peluru meluncur, menumbangkan seorang prajurit Israel yang sedang mengintip. "Sniper! Mereka ada di mana-mana!" teriak prajurit lain, lalu berlari panik mencari perlindungan. Namun belum sempat ia bersembunyi, suara boom dari granat tangan meledak di dekatnya, menghantam tubuhnya hingga hancur berantakan. "Allahu Akbar!" seru para pejuang yang melancarkan serangan, suara takbir mereka menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Israel mencoba membalas dengan menembakkan senapan mesin ke arah gelap. Peluru memberondong membabi buta, menghancurkan tembok, menimbulkan percikan api. Namun serangan itu sia-sia. Para pejuang sudah berpindah tempat, bergerak cepat dari satu puing ke puing lain, menembak dari jarak dekat, lalu menghilang kembali. Seorang prajurit Israel yang ketakutan meringkuk di balik bangkai tank terbakar, tubuhnya gemetar hebat. Ia berbisik lirih kepada kawannya, "Aku tidak mau mati di sini, aku tidak mau mati di Gaza." Kawannya mencoba menenangkannya, "Tenang, bantuan pasti datang." Namun kalimat itu belum sempat selesai, tiba-tiba tangan kuat menariknya dari belakang. Dua pejuang bertopeng menariknya ke dalam kegelapan. Hanya terdengar jeritan singkat, lalu hening. Di markas bawah tanah, para pejuang Palestina mendengar laporan-laporan kemenangan melalui radio komunikasi sederhana mereka. Seorang pejuang muda tertawa kecil, meski matanya masih dipenuhi semangat jihad. "Mereka ketakutan, komandan. Mereka tidak lagi pasukan terkuat dunia. Mereka kini seperti anak kecil yang tersesat." Komandannya mengangguk, wajahnya penuh wibawa. "Itulah janji Allah. Siapapun yang melawan dengan kesombongan akan dihancurkan. Lanjutkan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas." Di reruntuhan yang lain, suara takbir kembali menggema ketika pasukan Palestina menyerbu sebuah bangunan yang dipenuhi prajurit Israel yang bersembunyi. Granat dilemparkan ke dalam, ledakan menghancurkan dinding,
Disusul suara teriakan putus asa. Para pejuang masuk dengan senjata siap tembak. "Angkat tangan kalian! Kalian sudah kalah!" teriak salah seorang pejuang. Tentara Israel di dalam gedung kebingungan. Sebagian mencoba melawan, namun cepat ditembak. Sebagian lain menyerah, meletakkan senjata dengan wajah ketakutan. Mereka diikat dan dibawa keluar satu persatu. Malam itu semakin larut, namun justru semakin mencekam. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Bayangan para pejuang Palestina melompat dari satu tempat ke tempat lain. Israel tidak lagi bisa membedakan dari mana serangan datang. Setiap sudut gelap adalah ancaman, setiap suara angin bisa berarti kematian. Seorang prajurit Israel berteriak histeris, "Kami terjebak? Mereka ada di mana-mana. Tolong! Tolong!" Namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, seorang pejuang Palestina yang masih muda sempat berhenti sejenak, menatap langit malam Gaza yang kelam. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tahu Engkau melihat kami. Jika malam ini adalah malam terakhirku, terimalah aku sebagai syuhada." Ia lalu mencium senjatanya, berdiri, dan kembali berlari ke arah pertempuran. Dan malam itu pun berubah menjadi neraka sungguhan bagi pasukan Zionis. Mereka tidak hanya kehilangan banyak prajurit dan senjata, tetapi juga kehilangan harapan, kehilangan arah, dan kehilangan nyali. Gaza yang kecil dan miskin itu menjelma menjadi kuburan besar bagi pasukan yang mengaku tak terkalahkan. Dari kejauhan, takbir terus menggema, menembus langit malam, bercampur dengan jeritan musuh yang sekarat. Gaza tidak pernah tidur. Gaza memilih melawan. Dan malam itu, sejarah kembali mencatat, pasukan Zionis yang sombong dipermalukan oleh iman dan doa para pejuang Palestina. Malam itu, langit Gaza tidak sepenuhnya gelap. Cahaya bulan seakan terselubung awan tebal, sementara sinar merah dari api yang membakar bangkai-bangkai tank Merkava menerangi kegelapan dengan warna darah. Bau mesiu, asap, dan debu masih pekat di udara. Di kejauhan, suara desingan peluru dan ledakan kecil masih terdengar, seperti irama peperangan yang tak pernah berhenti. Namun bagi para pejuang Palestina, malam itu adalah malam yang menentukan. Malam ketika Allah memperlihatkan bahwa janjinya untuk menolong kaum yang tertindas adalah kebenaran yang tak terbantahkan. "Alhamdulillah, satu lagi tank musuh hancur," bisik Abu Fares, seorang komandan lapangan dari Brigade Al-Qassam, sambil memandang ke arah kobaran api yang melahap kendaraan baja Israel. Matanya berkilat, bukan karena haus darah, melainkan karena keyakinan penuh bahwa perjuangan ini adalah jihad fisabilillah. Di sampingnya, para pejuang muda duduk beristirahat sebentar, wajah mereka kotor berlumur debu dan asap, namun tatapannya tetap menyala. Salah seorang di antara mereka, Mahmud, yang baru berusia 19 tahun, berkata dengan suara lirih, "Ustadz, apakah kita akan mampu terus melawan? Mereka datang dengan ribuan prajurit, tank, dan senjata canggih. Kita hanya punya ranjau, RPG, dan senjata seadanya." Abu Fares menepuk bahu Mahmud dengan penuh kasih. "Ingat, anakku, yang membuat kita menang bukanlah besarnya senjata, tapi besarnya iman. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah? Kita ini bukan hanya prajurit, kita adalah penjaga kehormatan umat, pembela Al-Aqsa, dan insya Allah, syahid atau menang adalah dua jalan mulia yang terbuka bagi kita." Ucapan itu membuat dada Mahmud bergetar. Air matanya menetes, bukan karena takut, tetapi karena bangga bisa berada di barisan para pejuang yang mempersembahkan hidup dan mati mereka untuk Allah. Sementara itu, di sisi lain reruntuhan kota, pasukan Israel yang masih hidup mengalami ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka yang terbiasa dengan peralatan canggih kini tercerai-berai, bersembunyi di gedung-gedung roboh yang setiap saat bisa menjadi kuburan. Suara dentuman ranjau yang masih meledak membuat langkah mereka terhenti. Radio komunikasi mereka kacau, logistik habis, dan banyak dari mereka yang terluka merintih tanpa ada pertolongan. Seorang tentara Israel berteriak kepada komandannya dengan wajah panik, "Kita terjebak. Tidak ada jalan maju atau mundur. Apa yang harus kita lakukan?" Namun sang komandan hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Di matanya terpancar ketakutan yang sama. Di saat itulah, dari kegelapan, suara takbir menggema. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Pekik itu membuat jantung pasukan Israel bergetar hebat. Mereka tahu, takbir itu bukan sekadar suara, melainkan tanda datangnya para pejuang yang tak mengenal takut. Brigade Al-Quds dan Al-Qassam muncul dari segala arah. Mereka bergerak seperti bayangan, memanfaatkan jalan-jalan sempit, terowongan, dan reruntuhan gedung. Mereka tidak hanya menyerang dengan senjata,
tetapi juga dengan taktik yang membuat musuh lumpuh mental. Serahkan diri kalian. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup kecuali tunduk, teriak salah seorang pejuang dalam bahasa Ibrani yang fasih, membuat pasukan Israel semakin gemetar. Beberapa tentara Israel, yang sudah kehilangan harapan, meletakkan senjata mereka dan mengangkat tangan. Mereka berjalan keluar dari persembunyian, satu persatu, dengan wajah penuh ketakutan. Namun, masih ada yang mencoba melawan, dan mereka langsung dilumpuhkan oleh tembakan terarah para pejuang. Di sebuah lokasi penahanan darurat, puluhan tentara Israel kini dalam kondisi ditawan. Mata mereka ditutup, tangan mereka terikat, dan mereka duduk berjejer di tanah. Para pejuang Palestina tidak menyiksa mereka, tetapi memperlakukan mereka sesuai ajaran Islam. Seorang pejuang muda berkata kepada komandannya, "Ustadz, apakah kita harus memberi mereka air? Mereka ini telah membunuh banyak saudara kita." Komandannya, Abu Fares, menjawab dengan tegas, "Anakku, ingatlah sabda Rasulullah, perlakukanlah tawanan perang dengan baik. Kita bukan mereka yang membunuh anak-anak kecil di rumah mereka. Kita bukan mereka yang menembaki orang-orang tak bersalah. Kita adalah pejuang Islam. Kita lawan mereka di medan perang, bukan di luar itu. Berikan mereka air, berikan mereka sepotong roti. Biarkan dunia tahu bahwa kita punya kehormatan, meski musuh kita tak memilikinya." Jawaban itu membuat para pejuang semakin bangga. Mereka tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang menjaga martabat Islam. Namun, malam itu tidak berhenti di situ. Dari kejauhan, terdengar lagi suara pesawat tanpa awak Israel yang berputar di udara. Lampu merahnya sesekali berkelip, seolah sedang mencari lokasi para pejuang. Tetapi para mujahid sudah terbiasa menghadapi ancaman itu. Mereka segera memindahkan para tawanan ke tempat yang lebih aman, sambil tetap bersiap menghadapi serangan udara. "Jangan takut," kata Abu Fares dengan suara lantang. "Kita sudah lalui malam yang lebih buruk dari ini. Allah bersama kita. Jika kita gugur, kita syahid. Jika kita hidup, kita tetap mulia. Tapi musuh-musuh itu, meski hidup, mereka tetap hina." Para pejuang mengangguk. Takbir kembali menggema di antara reruntuhan kota yang gelap. Malam itu, meski penuh bahaya, mereka tidak merasa sendiri. Mereka yakin, ada malaikat yang bersama mereka, sebagaimana janji Allah bagi orang-orang yang berperang di jalannya. Bagi Israel, malam itu adalah mimpi buruk yang tak berujung. Ribuan pasukan yang mereka banggakan kini hanya tinggal angka di laporan. Ratusan tank Merkava yang mereka sombongkan kini menjadi besi tua yang membara, dan ratusan prajurit mereka kini dalam keadaan ditawan atau mati sia-sia. Bagi Palestina, malam itu adalah bukti nyata bahwa keberanian, iman, dan pengorbanan mampu mengalahkan keangkuhan kekuatan militer. Gaza yang kecil dan terkepung telah menjadi ladang jihad yang membuat dunia tercengang. Dan malam itu, sejarah ditulis kembali dengan darah, air mata, dan takbir, bahwa bangsa kecil yang bersandar pada Allah bisa mengguncang musuh besar yang bersandar pada teknologi dan keangkuhan. Malam itu turun dengan sunyi yang penuh tanda tanya. Langit Gaza kelam, awan hitam menutup sinar bulan, seakan Allah menebarkan rahasianya di balik gelap gulita. Di kejauhan, suara anjing-anjing liar terdengar melolong, disusul suara tembakan sporadis yang sesekali memecah keheningan. Udara terasa dingin, menusuk tulang, namun bagi para pejuang Palestina, dingin itu bukanlah beban, melainkan peneguh hati. Di sebuah lorong sempit, para pejuang Hamas dan Brigade Al-Qassam berjongkok sambil berbisik lirih. Senjata AK-47 mereka digenggam erat, dengan tas berisi granat dan amunisi yang selalu melekat di punggung. Wajah-wajah mereka penuh debu, namun mata mereka menyala dengan semangat jihad. "Saudaraku, malam ini kita tak hanya berperang dengan peluru. Malam ini kita berperang dengan kesabaran," bisik Abu Khalid, komandan muda yang baru berusia 27 tahun, kepada pasukannya. "Ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita mungkin sedikit, mereka banyak. Tapi ingatlah kisah Badar, 300 melawan 1000. Kemenangan bukan pada jumlah, tapi pada iman." Para pejuang mengangguk, mengucapkan Allahu Akbar dengan lirih. Sementara itu, di sisi lain, ratusan tentara Israel yang tersisa terlihat kacau. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan gedung-gedung yang hancur, tubuh mereka penuh lumpur dan darah. Mereka kelelahan, kehabisan logistik, dan kehilangan arah. Suara-suara dari pasukan mereka yang terjebak di luar barisan terdengar seperti jeritan putus asa. Mereka ada di mana-mana," teriak seorang tentara Israel dengan wajah pucat. "Kita dikepung. Tidak ada jalan keluar." Seorang perwira mencoba menenangkan anak buahnya,
namun wajahnya sendiri penuh ketakutan. Dia tahu, jebakan ranjau dan serangan penyergapan membuat seluruh strategi invasi Netanyahu hancur berantakan. Ketika malam semakin larut, para pejuang Palestina mulai bergerak. Mereka tidak menggunakan lampu, tidak pula membuat suara berlebihan. Seperti bayangan, mereka menyusup ke setiap celah reruntuhan, mendekati pasukan Israel yang putus asa. Bismillah, ucap seorang pejuang muda, Yusuf, sebelum menarik pelatuknya. Suara tembakan pendek pecah, melumpuhkan seorang tentara Israel yang tengah berjaga. Seperti kilatan petir, suara tembakan berbalas. Namun di kegelapan malam, para pejuang Palestina lebih unggul. Mereka hafal medan, mereka mengenal setiap jalan kecil dan lorong rahasia. Tentara Israel, meski bersenjata canggih, justru terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Jangan biarkan satu pun lolos, perintah Abu Khalid. Granat dilemparkan, bom rakitan meledak di sudut-sudut bangunan. Jeritan tentara Israel bersahutan, sementara pasukan Palestina bergerak seperti arus tak terlihat. Dalam waktu singkat, puluhan tentara Israel tumbang. Di sebuah masjid kecil yang dindingnya bolong akibat peluru, beberapa pejuang sempat berhenti untuk sholat malam. Mereka meletakkan senjata di samping sajadah sederhana, lalu bersujud dengan air mata. Ya Allah, terimalah darah kami sebagai syuhada di jalan-Mu. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada hamba-hamba-Mu yang lemah ini, doa seorang imam tua dengan suara bergetar. Air mata jatuh di lantai masjid, bercampur dengan debu. Mereka sadar, setiap rakaat bisa jadi adalah rakaat terakhir. Namun mereka tidak gentar. Bagi mereka, mati syahid jauh lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan. Ketika fajar menyingsing, kabut tipis menyelimuti Gaza. Namun pemandangan yang tersingkap justru lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Ratusan jasad tentara Israel bergelimpangan di jalanan, sebagian masih mengenakan rompi anti peluru, sebagian tertutup debu reruntuhan. Tank Merkava yang pernah menjadi kebanggaan militer Israel kini hangus terbakar, berbaris seperti bangkai besi raksasa. Pasukan Palestina keluar dari persembunyian mereka, sebagian membawa senjata yang berhasil direbut, sebagian lagi mengawal puluhan tawanan Israel dengan tangan terikat dan wajah penuh ketakutan. Abu Khalid menatap langit yang mulai memerah. Saudaraku, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Mereka akan datang lagi, dengan lebih banyak senjata, dengan lebih banyak kebencian. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak miliki, iman dan tanah air. Para pejuang menjawab dengan takbir lantang, suara mereka menggema di antara reruntuhan Gaza. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namun kemenangan pagi itu juga dibayar mahal. Banyak pejuang Palestina yang gugur. Jenazah mereka dibaringkan berjajar, dengan wajah tenang seakan tertidur. Seorang anak kecil mendekati jasad ayahnya yang masih mengenakan seragam pejuang, lalu menangis sambil berkata, "Ayah, aku janji akan melanjutkan perjuanganmu." Tangisan itu membuat para pejuang lain semakin kuat tekadnya. Gaza kehilangan banyak putra terbaiknya, namun semangat jihad justru semakin berkobar. Hari itu, berita tentang 5.000 pasukan Israel yang tewas dan hilang menyebar ke seluruh dunia. Dunia terkejut, bahkan sebagian pemimpin Israel sendiri tak percaya. Namun bagi rakyat Gaza, itu adalah bukti nyata janji Allah, bahwa mereka yang sabar, yang berjuang di jalannya, akan diberi kemenangan meski sedikit jumlahnya. Tetapi kemenangan itu pahit. Gaza berduka, para ibu menangisi anak-anaknya yang syahid, para istri menatap kosong ke langit, para anak kecil belajar arti kehilangan sejak dini. Malam berikutnya, suara pesawat tempur Israel kembali menggema, membalas dendam dengan bom-bom yang dijatuhkan tanpa belas kasih. Gaza kembali bergetar, dan perjuangan itu terus berlanjut. Namun satu hal pasti, jiwa patriotik pejuang Palestina tidak akan pernah padam. Selama bumi ini masih ada, selama azan masih berkumandang, selama ada satu saja anak kecil Palestina yang berteriak, Allahu Akbar, maka perjuangan itu akan tetap hidup. Dan malam mencekam itu akan selalu dikenang, sebagai hari ketika ambisi besar Israel hancur, dan Gaza membuktikan bahwa iman jauh lebih besar daripada tank dan senjata. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, meneguhkan hati para mujahidin, melindungi para wanita dan anak-anak, serta menurunkan pertolongannya sebagaimana janjinya kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan.
Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.